Bab 111. Saat ini, di asrama putri, Nicole sudah duduk di tempat tidurnya setelah mandi. Dia melihat ponselnya dan sampai saat ini belum ada kabar, jadi dia merasa sedikit tidak nyaman. Lulu, yang berada di ranjang paling atas, merasakan kegelisahannya dan menjulurkan kepalanya untuk menghiburnya. Nicole, jangan marah. Harvey pasti kalah dalam permainan tantangan dan harus mengaku padamu. Ini, sebenarnya, ada beberapa pria yang menanyakan nomor teleponku terakhir kali, dan saat kukira musim cintaku akhirnya tiba, ternyata mereka datang mencariku setelah kalah dalam permainan tantangan. Diskusi di forum sangat banyak yang tidak percaya dan mengatakan bahwa alasan Harvey mengaku kepada Nicole adalah karena dia kalah dalam permainan tantangan. Sebaliknya tidak ada yang bisa mengerti mengapa dia tertawa begitu bahagia bahkan ketika Nicole ingin mengalahkannya. Nicole tahu Lulu salah paham, tapi dia tidak bermaksud menjelaskan apapun, jadi dia hanya berkata, kamu terlalu banyak berpikir. June memperhatikan emosi Nicole dan menoleh untuk memberi peringatan pada Lulu. Lulu takut padanya bahkan di saat-saat terbaiknya, jadi dia segera mundur. Nicole memandang June, yang kemudian tersenyum padanya dan bergumam dalam hati. Semoga beruntung. Tatapan Nicole kemudian sedikit melembut. Tidak lama kemudian, Lulu kembali memanggil dari atas. Nicole, mereka bilang Austin telah kehilangan kekuasaan, dan sekarang Bobby Burton ingin menjadi pengganggu baru di sekolah. Bobby Burton adalah sahabat Austin dan juga orang pertama yang mengkhianatinya. Melihat Nicole tidak bereaksi, Lulu menjulurkan kepalanya lagi untuk bertanya. Nicole, kata mereka Austin berakhir seperti ini karena kamu. Mereka bilang kenapa dia tidak bisa menjadi pengganggu saja di sekolah daripada belajar. Itu sebabnya tidak ada yang mau mematuhinya. Nicole bahkan tidak mendongak saat dia mencibir, biarkan mereka bicara. Karena berbicara online adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan. Dia masih menatap ponselnya yang diam, dan saat dia hendak menyimpannya, tiba-tiba ponsel itu bergetar. Dia segera mengetuk layar. Kalimat, kami baik-baik saja. Kami tidak memiliki informasi tentang orang yang mengikuti Anda. Hati-hati, muncul. Melihat kalimat itu, Nicole mengerutkan kening. Jika orang itu adalah seseorang yang bahkan Zayn Spears tidak dapat menemukannya, dia pasti anggota dari organisasi yang sangat kuat. Hanya saja organisasi ini sepertinya tidak memendam niat buruk terhadapnya, dan tindakan orang-orang yang mengikutinya lebih seperti penyelidikan yang lembut. Tidak ada niat untuk menyakitinya, kalau tidak, dia tidak akan mendeteksinya secepat ini. Setelah membacanya, Nicole memasukkan kembali ponselnya ke dalam tasnya dan akhirnya bisa tidur dengan tenang. Tidur malam yang nyenyak, keesokan paginya. Setelah Nicole selesai dengan olahraga paginya, dia berencana untuk kembali ke asrama. Gara-gara kejadian dengan Harvey Ellison tadi malam, dia semakin menarik perhatian. Setiap kali dia melewati seseorang, dia akan mendengar gosip dari waktu ke waktu. Dia mengabaikan semuanya, tetapi ketika dia sampai di lantai dasar asrama, seseorang melemparkan sesuatu ke arahnya. Dia dengan cepat menghindar dan menemukan sebutir telur pecah di tanah, mengeluarkan bau yang agak menyengat. Nicole berhenti dengan ekspresi sedingin es di wajahnya saat dia melihat ke arah gadis yang melempar telur itu. Meskipun yang terakhir ketakutan, dia masih menatap Nicole dengan tatapan penuh kebencian sebelum berbalik dan melarikan diri. Apakah dia seharusnya menerima pukulan sambil berdiri di sana? Nicole kemudian berbalik dan melihat tatapan di sekelilingnya yang agak kesal. Ketika orang banyak melihatnya menoleh, mereka mengumpatnya lebih keras lagi, dasar gadis tak tahu malu. Anda masih berani menunjukkan wajah Anda di Royal Creek Institute. Selain 2 waktu, kamu benar-benar berani merayu Harvey untuk membuang Snow Riddle. Dasar jalang. Nicole memandangi beberapa orang yang bergosip dan ekspresi kebingungan muncul di matanya. Kapan kamu melihatku merayu Harvey? Gadis penggosip itu, menyadari bahwa dia sedang melihat ke atas, langsung merasakan hawa dingin di punggung mereka, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, siapa yang tidak tahu kalau Snow dan Harvey adalah sebuah barang? Namun Harvey tiba-tiba mengaku padamu. Itu pasti ulahmu. Mendengar kata-katanya yang merasa benar sendiri, Nicole hampir ingin tertawa. Bukankah ini masalah Harvey Ellison?
Dia sudah punya pacar dan dia tetap datang menggangguku, dan sekarang kamu menyalahkanku. Kelompok itu jelas tidak menyangka dia akan mengatakan itu dan tertegun sejenak. Semua orang juga merasa sedikit aneh setelah mendengar kata-kata Nicole. Karena Harvey selalu bersikap sopan di mata mereka, dan mereka benar-benar tidak menyangka masalah ada di pihaknya. Namun, gadis-gadis itu dengan cepat pulih dan menatap Nicole dengan kebencian di mata mereka. Jangan sampai kamu mencoreng nama baik Harvey. Masalahnya jelas-jelas kamu. Semua orang juga membalas dan mengangguk serempak. Ya, itu semua salah Nicole, tidak peduli bagaimana kamu memotongnya. Saat Nicole memandang mereka, matanya menjadi semakin dingin. Dia lalu memicingkan matanya sambil menatap gadis di hadapannya, lalu berkata, jangan berpikir semua orang sama denganmu. Harvey Ellison bukanlah apa-apa di mataku. Kamu bisa percaya sesukamu. Hanya saja, jangan datang dan menggangguku, atau kamu akan bertanggung jawab penuh atas konsekuensi apapun. Setelah mengatakan itu, Nicole tidak lagi ingin membuang waktu bersama mereka dan pergi. Gadis-gadis itu jelas terpana oleh aura dominannya dan tidak dapat menemukan suara mereka bahkan setelah dia. Kiri, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Nicole, ada tatapan pahit di mata mereka. Harvey Ellison bukan apa-apa. Lalu apa itu Nicole Wallace? Semua orang juga memandang Nicole, dengan rasa takut dan jijik di mata mereka. Austin Woods bukan lagi pengganggu di sekolah, dan dukungan terbesar Nicole telah hilang sekarang. Jadi, atas dasar apa dia begitu bangga? Nicole berjalan dengan santai dan tidak peduli dengan suara-suara di belakangnya. Setelah berganti pakaian, dia langsung menuju ruang kelas. Dia tidur cukup larut kemarin, dan bukannya mengambil buku untuk dipelajari, dia malah berbaring di meja untuk tidur siang. Saat itu juga, terdengar keributan dari luar pintu, suara perempuan yang melengking langsung terdengar, seolah berusaha merobek telinga semua orang. Nicole, tunjukkan dirimu. Beraninya kau memohon pada Harvey, Jalang. Aku akan memberimu pelajaran. Bab 112. Setelah mendengar suara gemuruh yang keras, seorang gadis berpenampilan mengerikan berjalan ke dalam kelas menuju kursi Nicole seperti bansi, berteriak ketika dia mencoba meraih leher Nicole. Nicole yang terbangun dari tidurnya mengucek matanya karena kesal. Dia segera bangkit dan menghindari serangan orang itu. Namun momentum serangan orang tersebut begitu besar hingga menghantam meja Nicole dan menjatuhkan semua bukunya ke lantai. Gadis itu duduk di sana dalam keadaan acak-acakan, dengan beberapa halaman kusut masih di tangannya. Nicole menatap buku-bukunya yang tersebar di mana-mana, dan rasa dingin muncul di matanya. Siapa kamu? Dia tidak mengenal wanita ini, jadi mengapa dia datang mencari masalah tanpa alasan? Gadis itu tidak berhasil menyakiti Nicole melainkan melukai dirinya sendiri. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar saat dia menatap Nicole dengan kebencian. Nicole Wallace, kamu tidak hanya merayu anak-anak lelaki dari klub basket dan klub musik, kamu bahkan berhasil menggaet Harvey. Dasar jalang tak tahu malu. Pada saat itu, seseorang di kelas mengenali siapa dia. Bukankah dia penggemar berat Harvey, Jesse Zinn? Ya. Kudengar bahkan setelah Harvey bersama Snow, dia masih sering memberinya hadiah. Mendengarkan tindakan penuduhnya, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kamu masih mengirim hadiah kepada seseorang yang telah diambil. Menurutku wanita jalang yang tidak tahu malu itu adalah kamu, kan? Apa yang baru saja kamu katakan? Jesse tidak menyangka Nicole tidak hanya merayu Harvey, tapi juga bersikap sinis terhadapnya saat dia berdiri dengan marah. Keluarga Zinn adalah salah satu pemegang saham sekolah dan bahkan Gary dan Harvey harus menunjukkan rasa hormat kepadanya, dan Nicole ini berani memarahinya seperti ini. Jadi, kamu tidak hanya jelek, tapi juga tunarungu. Nicole memandangnya dengan sinis. Wajah Jesse langsung memerah karena marah. Satu-satunya kelemahan adalah dia tidak cantik. Karena alasan inilah dia kalah dari Snow dan hanya bisa diam-diam mencintainya. Namun, idolanya kini sedang dirayu oleh seorang wanita desa, dan hanya memikirkannya saja sudah membuatnya mengertakkan gigi. Nicole Wallace, jangan berani-berani bersikap sombong. Seharusnya aku yang memberitahumu hal itu. Nicole menatapnya dengan dingin, sikap dinginnya langsung membuat bulu kuduknya berdiri.
Buku-bukuku tergeletak di lantai. Ambillah. Melihat ekspresinya, Jessie secara refleks menggigil. Dia begitu terdorong oleh amarahnya sehingga dia lupa betapa menakutkannya Nicole. Mengingat Nicole mampu melempar Austin Woods dengan lemparan bahu, Jessie sempat ketakutan, namun ia tetap menolak menyerah. Teruslah bermimpi. Nicole menatapnya, tatapannya kabur. Kamu menjatuhkannya, jika kamu tidak mengambilnya, lalu apakah kamu menunggu orang lain melakukannya untukmu? Apakah pendidikan keluarga Zin seburuk itu? Di bawah tatapan dingin Nicole, Jessie hanya bisa gemetaran. Tapi dia tidak bisa menyerah. Dia mewakili kehormatan dan martabat keluarga Zin. Bagaimana dia bisa kalah dari Nicole? Saat dia memikirkan hal itu, Jessie mengumpulkan keberanian entah dari mana saat dia menerkam Nicole lagi. Anda berani mengatakan pendidikan saya buruk. Aku akan merobek wajah sucubusmu. Saat dia mengatakan itu, dia merentangkan kukunya yang panjang sambil menggaruk wajah Nicole. Melihat wanita yang tidak menyesal itu, Nicole mengerutkan kening. Melihat Nicole tidak bergerak, Bradley berteriak cemas, "Nicole, hati-hati." Nicole bahkan tidak mengelak, melainkan mengulurkan tangan kanannya dan meraih lengan Jessie. Dengan gerakan memutar, dia menyebabkan pergelangan tangannya mengeluarkan suara retak. Sakit. Putri dari keluarga Zin menjerit kesakitan, namun dia tidak mampu menarik tangannya kembali. Pada saat ini, semua orang memandang Nicole dengan tidak percaya. Dalam jarak sedekat itu, dengan Jessie yang menerkam begitu tiba-tiba, refleks macam apa yang diperlukan untuk meraih tangan Jessie. Nicole memandang Jessie tanpa ekspresi, pupil matanya yang gelap hampir gelap di bawah sinar matahari, membuatnya tampak sangat dingin. Saat Jessie melihat itu, dia hampir lumpuh di tanah. Dia memohon tanpa ragu-ragu, "Biarkan. Lepaskan aku, sakit." Jika Nicole memegang lengannya seperti ini lebih lama lagi, pergelangan tangannya mungkin akan patah. "Biarkan kamu pergi." Tentu. Nicole mencibir ketika dia tiba-tiba melepaskannya dan malah meraih leher Jessie. Sambil menarik, Nicole mengangkat yang terakhir dan menyeretnya menuju pintu. Dengan tenggorokannya dicengkeram, putri dari keluarga Zin sangat ketakutan hingga lupa memohon belas kasihan. Lengannya menggenggam tangan Nicole, perasaan pingsan terasa begitu familiar hingga mengerikan. Semua orang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka melihat Nicole yang begitu mengerikan. Nicole akhirnya menyeret dan melemparkan Jessie keluar dari pintu kelas B ketika dia melihat Jessie terbatuk-batuk dengan panik sambil meraih lehernya, jejak ketidakpedulian muncul di matanya. Nicole memandangnya dengan tenang sambil berkata, "Jika kamu ingin menghindari pukulan keras, pergilah, dan jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi." Saat Nicole mengancam seseorang, seluruh wajahnya tanpa ekspresi, namun aura di sekelilingnya sama menakutkannya dengan Gletser, menyebabkan semua orang merasakan tekanan di sekitar mereka menurun tajam. Saat ini, semua orang memandang Nicole, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Jessie sangat terhina sehingga dia hanya bisa bangkit dari tanah dan melarikan diri. Nicole mengabaikannya dan langsung kembali ke tempat duduknya. Melihatnya kembali, Lulu dan Bradley segera bangkit untuk membantu Nicole mengambil bukunya. Keduanya sangat pendiam, dan melihat gerakan cepat mereka, rasa dingin di wajah Nicole agak memudar. "Terima kasih." Lulu dan Bradley menggelengkan mata. Mereka tahu betul bahwa Nicole selalu sangat protektif terhadap buku-bukunya, dan hampir setiap buku tampak seperti baru. Sekarang setelah noda itu ternoda, dan dengan begitu banyak kerutan yang jelek, dia pasti akan membencinya. Saat beberapa orang selesai membereskan, suara tidak senang lainnya terdengar dari pintu kelas. "Nicole, Jessie bilang kamu memukulnya. Apakah itu benar?" Nicole berbalik dan melihat Tuan Kennedy berdiri di ambang pintu, dengan Jessie menangis sedih di sampingnya. Dia tentu saja tidak belajar dari kesalahannya, dan dia mengeluh begitu cepat. Nicole mengejek dan berkata, "Sepertinya kamu tidak ingat apa yang aku katakan sebelumnya." Jessie begitu takut dengan tatapan dinginnya sehingga dia langsung bersembunyi di belakang Tuan Kennedy. Kennedy melihat Nicole Wallace ini, matanya menakutkan. Dia tidak punya cara untuk melawan. Bab 113.
Tuan Kennedy melihat Nicole mengabaikannya dan sangat marah sehingga dia meninggikan suaranya. Nicole, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu memukul Jesse? Bagaimana Anda bisa menjadi pembuat onar? Memang benar, penduduk desa sepertimu tidak memiliki pendidikan yang baik. Nicole menyilangkan tangannya sambil menatap dingin apa yang terjadi. Tuan Kennedy mungkin tampak menanyakan pertanyaannya, namun kenyataannya, dia telah memutuskan bahwa Nicole bersalah. Dia tidak memandang ke arah Tuan Kennedy, melainkan menatap Jesse dengan dingin. Apa yang baru saja aku katakan? Jesse segera meringkuk di belakang Tuan Kennedy setelah Nicole memandangnya dan bahkan tidak berani menatap Nicole lagi. Sebenarnya kali ini dia tak ingin mendapat masalah dengan Nicole. Karena telah diperlakukan dengan kasar sebelumnya, dia tidak punya nyali lagi. Tuan Kennedy lah yang melihatnya menangis dan bertanya apa yang terjadi. Jadi, dia hanya secara samar-samar mengatakan bahwa Nicole tidak hanya menindasnya, tetapi juga memukulinya. Siapa sangka, Nora justru memanfaatkan kesempatan itu dengan mengatakan bahwa Nicole selalu menindas teman-teman sekolahnya jika berbeda pendapat, bahkan adik perempuannya pun pernah ditindas. 1. Itu sebabnya Tuan Kennedy membawanya ke kelas B untuk menceritakan kisahnya kepada Nicole. Namun dia tidak berani menjelaskan apapun kepada Nicole karena dia terlalu pemalu dan tidak berani berbicara. Ketika Tuan Kennedy melihat Nicole mengabaikannya dan Jesse bersembunyi di belakangnya tanpa berani berkata apa-apa, itu artinya dia sangat diganggu oleh Nicole. Dia yakin Nicole lah yang bermasalah. Dia mencibir, Nicole, berhentilah menindas Jesse. Aku memerintahkanmu untuk meminta maaf kepada muridku di sini, atau aku akan membawa masalah ini ke direktur sehingga dia bisa mendidik bajingan sepertimu dengan baik. 1. Kualitas siswa antara kelas A dan kelas B tidak sebanding. Ditambah faktor ketidakstabilan dalam diri Nicole, jika dia menyerahkan kasus ini kepada kepala sekolah, penghargaan guru berprestasi pasti akan menjadi miliknya. Nicole mengangkat alisnya dan tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Jesse yang berdiri di belakang Pak Kennedy diam-diam merasa senang. Meskipun dia tidak ingin datang lebih awal, dia tahu jika kasus ini sampai ke direktur, Nicole pasti akan mendapat hukuman berat. Jika dia membesar-besarkan lukanya, dia bahkan bisa mengeluarkan Nicole. Sambil memikirkan berbagai rencana, Jesse masih belum berani menjulurkan kepalanya. Nicole mengabaikan mereka berdua dan bahkan menolak untuk memandang Tuan Kennedy. Lulu tidak bisa lagi hanya berdiri dan melihat ketika dia berdiri dan berkata, Jesse lah yang mencari masalah. Dia ingin memukul Nicole tetapi gagal. Dia jatuh ke lantai dan bahkan tidak bisa berdiri seperti anjing lumpuh. Tuan Kennedy, mohon jaga murid-murid Anda, dan jangan membawa setiap masalah ke dalam kelas kami. Bradley juga mengangguk dan berkata, iya. Nicole tidak memukulnya, dia hanya mengusirnya. Ketika Nicole melihat mereka berbicara atas namanya, dia merasakan aliran hangat di hatinya. Ketika keduanya berbicara satu demi satu, itu membuat Tuan Kennedy sangat kesal hingga wajahnya membiru. Dia menunjuk beberapa di antaranya. Kalian, kelas B luar biasa. Aku akan memberitahu sutradara kali ini, tunggu saja. Mengatakan ini, dia pergi dengan amarah yang mendidih. Jesse dibiarkan berdiri sendirian di podium kelas, dan tatapan Nicole tertuju padanya, dingin namun mengejek. Pergilah. Itu hanya dua kata, tapi membuat Jesse takut setengah mati. Melihat ekspresi kaget Jesse, Lulu meludah, apa yang kamu lakukan berdiri di sana, apakah kamu masih ingin Nicole mengirim kamu keluar? Mendengar itu, Jesse merinding dan langsung berlari keluar, seolah sedetik kemudian ia akan dimakan hidup-hidup. Lulu dan yang lainnya saling berpandangan sebelum beralih ke Nicole. Melihat wajah mereka, Nicole tersenyum tipis, suaranya sangat lembut. Kerja bagus. Senyuman ini mengejutkan seluruh kelas. Gary memandang Nicole dengan hati-hati, tangan tulisannya tanpa sadar berhenti menulis. Dia sangat dingin terhadap Jesse, tapi dia begitu lembut dan hangat terhadap Lulu. Dia memiliki pesona alami, dan bahkan ketika dia tidak tersenyum, sudut matanya cukup untuk memenangkan hati banyak orang. Bahkan ketika dia sedingin es, itu tidak akan menghentikan kelompok itu untuk tertarik pada tatapannya. Saat ini,
Ketika dia tersenyum dan memandang Lulu dan Bradley, rasanya seperti matahari mengintip dari balik awan, bunga putih bersih mekar dari gunung es. Sungguh suatu keindahan yang sangat menakjubkan. Siapa yang tidak ingin dipandang seperti itu? Jack dan Wayne pun menatap senyum Nicole dengan mata terbelalak. Wayne bertanya pada Jack, siapa yang akan kamu pilih sebagai gadis cantik di sekolah? Jack Pearson bahkan tidak menoleh ke samping. Omong kosong, tentu saja Nicole. Wayne mengangguk seolah itu wajar saja, lalu menatap Gary. Melihat Gary yang masih dengan ekspresi datarnya, dia menggaruk kepalanya dan bertanya, Gary, siapa pilihanmu? Gary melirik Wayne dan tidak berkata apa-apa. Namun tangan tulisannya mencengkeram penanya erat-erat sambil menatap soal Olimpiade Matematika karena merasa sedikit tidak enak badan. Itu semua karena Nicole bekerja sangat keras, tapi jika dia bisa membuat Nicole memandangnya seperti ini, itu akan sia-sia. Vivian yang duduk di barisan depan melihat ekspresi Gary yang agak aneh. Dia menggigit bibirnya sedikit saat ekspresi cemburu yang mendalam muncul dari matanya. Berapa banyak orang yang membuat Nicole jatuh cinta hanya dengan wajahnya. Dia menatap wajah cantik Nicole dan kembali membaca. Dia benar-benar bisa berpura-pura seperti ini setiap hari. Namun, dia jelas telah memeriksa hasil Nicole ketika dia datang dari Great Oak dan bahkan di Royal Creek Institute nilainya sangat rendah. Bab 114. Dia menatap Nicole tajam lalu berbalik. Ujian bulanan akan segera tiba, dan sekeras apapun Nicole berusaha, dia tidak akan mampu melakukannya. Vivian mengangkat kepalanya sedikit dengan percaya diri saat senyuman muncul di wajahnya. Saat itu bel kelas berbunyi, namun Bu Emerson tidak masuk tepat waktu seperti biasanya, melainkan masuk kelas perlahan setelah 15 menit. Kemudian, dia membuka rapnya sambil berkata, permisi, siswa. Sekarang mari kita buka halaman. Nicole mengerutkan keningnya saat mendengar suara Nyonya Emerson. Tadi dia melihat mata Nyonya Emerson yang agak merah dan bertanya-tanya apakah dia baru saja menangis. Matanya perlahan menjadi gelap. Seusai kelas, Nicole tidak langsung pergi makan malam bersama Lulu, melainkan mengikuti Bu Emerson kembali ke kantor guru. Dia berdiri di luar pintu dan mengetuk dengan sopan. Setelah mendapat izin masuk, dia pun masuk ke dalam kamar. Melihat itu, Emerson cukup terkejut. Nicole, kenapa kamu ada di sini? Nicole menjawab dengan lembut, saya telah menyelesaikan 2 perangkat latihan, dan ingin bertanya apakah Anda masih memiliki perangkat latihan lagi, Emerson. Ibu Emerson cukup terkejut. Adakah pertanyaan dalam 2 latihan ini yang cukup membuat semua orang bingung dan Nicole mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyelesaikannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Nicole melakukannya, tapi Miss Emerson tidak bertanya terlalu banyak. Dia bahkan mengeluarkan latihan lain dari laci dan berkata kepada Nicole. Hanya ada 3 set pertanyaan, Tuan Hancock. Set terakhir adalah yang tersulit. Awalnya saya ingin menyimpannya untuk Anda hingga sprint terakhir, tetapi karena Anda sudah menyelesaikannya, saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Jadi, persiapkan dirimu dengan baik untuk ujiannya. Nicole memandangnya dan tiba-tiba bertanya, Nyonya Emerson, kapan evaluasi guru yang luar biasa? Ibu Emerson tidak mengerti kenapa dia menanyakan hal itu, namun dia tetap menjawab, seharusnya setelah hasil tes bulanan keluar. Ada apa? Nicole memandangnya dengan serius tetapi tidak banyak bicara lalu berkata, tidak apa-apa. Saya permisi, Emerson, hak cipta teks hak cipta novel, org. Ibu Emerson mengangguk sebelum berkata, Nicole, cobalah yang terbaik. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada Gary, level Olimpiade Matematikanya sangat tinggi, atau jika Anda mengenal Norah yang merupakan siswa terbaik, Anda juga bisa bertanya kepadanya. Meskipun dia tidak mengikuti Olimpiade Matematika kali ini, levelnya juga tidak buruk, dan dia seharusnya memiliki lebih banyak waktu untuk mengajarimu. 1. Nicole mengangkat alisnya saat itu, tapi dia tidak mengatakan apapun saat dia pergi untuk membicarakan masalah pelatihan. Nyonya Emerson, yang berada di kantor, memandangi tubuh Nicole yang tinggi dan ramping. Dia kemudian mengingat ancaman dari Tuan Kennedy pagi ini.
Dia mengatakan bahwa Nicole tidak hanya mendapat nilai 0 di Olimpiade Matematika, tetapi dia juga bahkan menindas muridnya, dan bahwa dia adalah pembuat onar dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Dia juga mengatakan bahwa direktur sedang cuti hari ini dan dia akan memberitahukan semuanya setelah dia kembali besok. Pada akhirnya dia memandangnya dengan mengejek sambil berkata, "Kamu tidak punya apa-apa, jadi apa yang kamu lakukan di Royal Creek Institute? Menurut Anda, apakah Anda bisa mencapainya hanya dengan mengajar dengan baik? Bahkan ketika aku bukan tandinganmu, aku tetap bisa memimpin kelas terbaik, siswa terbaik, dan meraih penghargaan terbanyak. Apa hakmu untuk melawanku?" Ketika dia memikirkan kata-kata Kennedy, Emerson menutup matanya. Dia percaya bahwa Nicole tidak akan dipukul tanpa alasan, dan sekarang sudah hampir waktunya ujian, dia tidak boleh membiarkan hal ini mempengaruhi dirinya. Paling-paling dia hanya akan dikritik oleh sutradara dan dibuat menelan pil pahit itu. Itu tidak seperti Tuan. Kennedy belum pernah melakukan aksi seperti ini sejak dia bergabung. Tidak ada yang perlu disesali, pikirnya. Ketika Emerson memikirkan hal ini, matanya menjadi semakin bertekad. Dia tidak begitu menakutkan. Karena Nicole tidak ada kelas pada sore hari, dia hanya pergi ke kafetaria untuk makan siang, dan seperti yang diharapkan, dia menghadapi semburan kutukan dan serangan pribadi lainnya. Nicole berhenti dan mulai memikirkan dengan serius apakah dia harus berurusan dengan Snow kali ini. Meskipun dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dirinya, tapi semua obrolan ini mempengaruhi kehidupannya sehari-hari, dan menjadi sedikit menjengkelkan. Saat dia merenungkan hal itu, Nicole baru saja mengumpulkan makanannya dan menemukan tempat duduk, dan seseorang segera duduk di seberangnya. Nicole mendongak, dan orang dengan wajah sedih, tetapi dengan ekspresi pemaaf ini tidak lain adalah Snow. Snow dan Nicole duduk bersama dan itu menggelitik minat semua orang di sekitar mereka. Lihat, Snow akhirnya menghadapi roda ketiga itu. Layani sucubus itu dengan benar, seseorang seharusnya sudah menanganinya sejak lama. Aku tahu betul, lihat saja betapa kurusnya Snow. Nicole pasti sangat membuatnya kesal hingga kehilangan nafsu makannya. Ketika Nora melihat ini dari jauh, diam-diam dia tertawa. Dialah yang memberi Snow semua ide ini, sehingga simpati semua orang akan tertuju pada Snow dan membuat publik menentang Nicole. Ketika dia memikirkan hal itu, Nora menantikan keduanya untuk segera bertukar pukulan. Saat ini, Snow, yang sedang duduk bersama Nicole, mendengarkan semua gosip di sekitar mereka. Apa yang dikatakan Nora memang efektif. Jika dia bisa mendapatkan simpati, maka semua orang di sekitarnya akan menyerang Nicole. Dia dengan cepat menahan senyuman di wajahnya saat dia melihat ke arah Nicole yang menatapnya dengan dingin sambil menyilangkan tangan dan berkata, "Nicole, apakah kamu tidak berhutang penjelasan padaku? Aku menganggapmu sebagai teman baik dan kamu melakukan ini padaku. Apakah kamu tidak merasa kasihan padaku?" Bab 115. Nicole memandangnya, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh aktingnya, tetapi semua orang di sekitarnya tersentuh oleh tuduhannya ketika mereka mulai berbicara. Ya, Snow yang malang, ketika dia datang mencari Nicole terakhir kali dia juga dilecehkan, dan sekarang Nicole bahkan meraih pacarnya. Itu keterlaluan. Aku sangat mengerti perasaan ditusuk dari belakang oleh sahabatmu. Itu yang terburuk. Ya, salju sangat lembut, kamu bisa tahu dengan melihatnya dia tidak akan bisa melawan Nicole. Apa yang dikatakan semua orang didengar oleh keduanya, satu-satunya perbedaan adalah Snow diam-diam bahagia dan Nicole menjadi pusat perhatian. Salju, apa yang kamu lakukan? Ketika Snow mendengar itu, matanya meredup, tapi dia tetap lembut sambil pura-pura tidak mengerti. Apa maksudmu, Nicole? Aku tidak mengerti. Nicole memandangnya dan tersenyum dingin. Terakhir kali kamu mengundangku makan malam, rumor tentang aku menindasmu langsung menyebar di forum sekolah. Jadi, katakan saja padaku, gosip macam apa yang kamu cari kali ini? Snow memandangnya dengan heran, tampaknya tidak menyangka Nicole akan mengatakan hal seperti ini. Matanya memerah ketika dia berkata dengan suara rendah, "Aku tidak merencanakan itu, Nicole. Kamu mencoba mengambil Harvey dariku, jadi aku ingin membicarakannya denganmu. Anda tidak mungkin salah seperti ini." Nicole memandangnya dan berkata dengan marah,
siapa aku ini. Salah paham atau tidak, Anda sendiri yang tahu. Juga, tolong jangan libatkan saya dalam apapun yang dilakukan Harvey. Karena itu, Nicole mengambil nampannya dan pergi. Dia benar-benar tidak menyangka akan mengalami banyak kesulitan hanya untuk makan. Snow berdiri di belakangnya dan meninggikan suaranya, Nicole, Harvey adalah pria yang baik, dan aku tidak menyalahkanmu jika kamu tertarik padanya, tapi bukankah kamu harus meminta maaf padaku? Dengan ini, semua orang memandang Nicole dengan jijik dan jijik. Bagaimana orang seperti ini bisa terjadi? Agar dia tidak menyesal setelah mencuri pacar temannya, tanpa permintaan maaf sedikitpun. Snow sangat sedih bertemu orang seperti ini. Ketika Nicole mendengar itu, dan suara-suara gosip di sekitarnya, dia menoleh ke Snow. Tatapannya setajam anak panah saat dia mengarahkannya ke anak panah itu. Snow, aku memperingatkanmu, jangan mencoba. Setelah itu dia melihat sekeliling, suara dinginnya bergema di telinga semua orang, dengar, aku, Snow Wallace, tidak tertarik dengan Harvey dari Snow Riddle. Saya tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada mereka, jadi jangan datang dan ganggu saya tentang hal itu, atau hadapi konsekuensinya. 31 kafetaria yang awalnya berisik kemudian menjadi sunyi. Nicole mengabaikan Snow saat dia berjalan di depan, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar memberi jalan saat dia pergi. Baru setelah dia pergi, semua orang menghela napas dalam-dalam. Saat kehadiran Nicole melonjak, sungguh menyesakkan. Memikirkan pernyataannya, saya tidak tertarik pada Harvey, banyak yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mungkinkah Harvey benar-benar menemui Nicole untuk mengaku dan ditolak? Ini sangat tidak nyata sehingga tidak ada yang mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menolak Harvey bisa ada? Snow berdiri di sana, jari-jarinya menggigit telapak tangannya. Awalnya dia ingin mempermalukan Nicole, dan membuat semua orang menentangnya, tapi dia tidak menyangka Nicole akan langsung menjernihkan rumor apapun tentang sebuah hubungan. Dan dia berhasil tampil menonjol di depan umum. Menjadikannya seperti itu, Harvey lah yang mengejarnya. Dan dia, Snow Riddle, hanyalah seorang anjing. Semakin dia memikirkannya, Snow semakin merasa terhina, dan ekspresinya menjadi semakin pahit. Melihat hal ini, Nora memanfaatkan kesempatan itu untuk menghiburnya, dengan berkata, Snow, jangan merendahkan diri sampai sejajar dengan Nicole. Dia orang yang egois dan keterlaluan. Snow menyentuh bibirnya saat dia terus melakukan suatu tindakan dan mengeluh, saya datang untuk berdamai dengannya, dan tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Sakit. Orang-orang di sekitar sini sekali lagi marah. Jangan sedih, Snow, kamu dan Harvey adalah pasangan yang diakui. Kami tidak percaya Harvey akan jatuh cinta begitu saja pada Nicole begitu saja. Benar, dia berani mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada Harvey, namun dia merayunya. Dia menyebalkan namun dia ingin bertindak benar, bagaimana Harvey bisa menyukainya. Ketika Snow mendengar itu, ekspresinya berubah saat dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja dengan saya dan Harvey. Hanya saja Nicole masih muda dan sedikit egois, jadi jangan bicarakan dia seperti ini. Pernyataan ini setara dengan menegaskan kembali hubungannya dengan Harvey, dan sekaligus menggambarkan Nicole dalam sudut pandang yang buruk dan pada saat yang sama, membuatnya terlihat sangat baik hati. Ketika semua orang mendengarnya, mereka merasa bahwa mereka memahami segalanya sekarang dan mereka melemparkan tatapan kasihan pada Snow. Snow terlalu baik, dan dia masih berbicara mewakili Nicole bahkan setelah ini terjadi. Seseorang telah dengan sengaja memposting rekaman kejadian sebelumnya ke web, dan Nicole langsung menjadi musuh publik nomor 1, dan diserang di mana-mana. Nicole ini benar-benar menyebalkan, Snow menganggapnya sebagai teman dan itulah cara dia membalasnya. Ya, aku tidak tahu dari mana Nicole mendapatkan keberaniannya, dan dia berani mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada Harvey sebelum perawan Maria. Bahkan orang bodoh pun tahu itu tidak mungkin. Akhir-akhir ini aku mempunyai perasaan yang baik terhadap Nicole, tapi aku sangat membenci pihak ketiga. Semua orang ketiga harus mati. Dengan maraknya cercaan online, beberapa suara yang mencoba membela Nicole segera diserang dan dengan cepat menghilang. Saat ini, sahabat Harvey, Edwin,
sedang memegang ponselnya sambil melihat forum sekolah dengan penuh minat. Ketika dia melihat Nicole mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada Harvey, dia tidak bisa menahan alisnya. Dia kemudian memandang Harvey, yang sedang membaca, dan berbisik, "Harvey, apakah kamu benar-benar mengaku pada Nicole?" Jari Harvey berhenti ketika dia bertanya sambil setengah tersenyum, "Kenapa? Apakah kamu menanyakan hal itu?" Melihat dia tidak marah, Edwin akhirnya berkata, "Oh, aku selalu merasa kamu sangat tidak menyukai Nicole, dan dia juga tidak menyukaimu. Bagaimana kamu bisa pergi dan mengaku padanya? Itu pasti berita palsu." Harvey bahkan hanya melihatnya dengan tenang sambil berkata tanpa ekspresi, "Itu benar, aku pergi ke asrama Nicole dan menyatakan perasaan padanya." Dia kemudian memandang Edwin dengan cemberut, berkata, "Apa yang kamu maksud dengan itu?" Edwin masih terkejut dengan pengakuan Harvey yang mengaku kepada Nicole, dan bertanya dengan kaget setelah mendengarnya, "Bagian yang mana?" "Bagian tentang bagaimana kamu bisa pergi dan mengaku padanya." Harvey menggelengkan kepalanya. Kalimat sebelumnya, Edwin merenung sejenak sebelum berkata, "Kamu benar-benar tidak menyukai Nicole." Ekspresi Harvey tidak berubah, tapi ada arus gelap mengalir di bawah matanya. "Tidak." Kalimat berikutnya, Edwin melihat ekspresi Harvey dan berkata dengan hati-hati, "Nicole juga tidak menyukaimu." Bab 116 itu adalah kalimat ini. Harvey memandang Edwin dan bertanya dengan heran, "Bagaimana kamu tahu kalau dia tidak menyukaiku?" Cara dia bertanya seolah-olah dia masih ingin dia menyukainya. Edwin memutar matanya dan menyerahkan telepon padanya. 3 menit 42 detik dalam video, tontonlah. Harvey tidak menolak dan melompat ke tanda 3 menit 42 detik, itu adalah bagian di mana Nicole berbicara kepada Snow dan yang lainnya. Dia diam-diam mendengarkan Nicole mengatakan bahwa dia tidak tertarik padanya, dan kegelapan segera menyelimuti matanya. Edwin memperhatikannya memutar ulang video itu lagi dan lagi seolah dia kesurupan, dan mau tidak mau berbisik, "Harvey, kamu baik-baik saja?" Harvey tidak mendongak, tapi nadanya tetap seperti biasa saat dia tersenyum. "Kenapa aku tidak baik-baik saja?" Edwin tidak mengatakan untuk berbicara, tetapi hatinya menderu. "Kak, kamu ditolak, kawan. Kamu sama sekali tidak terlihat baik-baik saja." Keduanya terdiam saat suara Nicole yang dingin dan penuh tekad bergema di ruangan itu. Saat Harvey mendengarkan, senyuman di bibirnya perlahan memudar. Satu-satunya alasan dia memintanya menjadi pacarnya adalah karena dia merasa kakek menghargainya, dan mungkin dia akan berguna baginya, dan bukan karena niat tulus. Namun, kenapa dia merasakan sedikit rasa tidak nyaman di dalam dirinya ketika dia mendengar dia mengatakan sesuatu seperti ini? Hampir seperti mengemudi untuk berlari di depan Nicole dan berteriak padanya, menanyakan alasannya. Tapi dia tidak bisa. Dalam bayang-bayang, senyuman Harvey muncul sekali lagi. Sesaat kemudian, melihat Harvey sudah agak tenang, Edwin berbicara lagi, "Harvey, apakah kamu benar-benar menyukai Nicole?" Harvey tidak berbicara, dan Edwin mengira itu adalah pengakuan diam-diam, jadi dia berkata dengan penuh semangat, "Wah, aku tidak percaya seleramu akhirnya meningkat. Aku sudah lama muak dengan gadis palsu itu, Snow. Nicole jauh lebih baik. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga memiliki kepribadian dan sepertinya dia ahli dalam seni bela diri. Dia bahkan memberikan bahu Austin pada hari pertama dia datang ke sekolah, seolah-olah tinggi badan Austin yang setinggi 6 kaki tidak ada apa-apanya." Saat aku melihat ekspresinya di video, dia sangat bingung. Harvey mendengarkan dengan tenang saat Edwin memuji Nicole dan tidak menyela. Namun ketika Edwin berhenti untuk minum, dia bertanya, "Sepertinya kamu kenal baik Nicole." Edwin segera berhenti dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa? Mereka bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Lalu kenapa kamu berbicara seperti itu padanya? Edwin terkejut. Lagi pula, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin meminta bantuan padanya, jadi dia hanya bisa dengan malu-malu mengatakan, "Saya selalu merasa bahwa dia adalah orang yang cukup baik." Setidaknya cahaya di matanya itu nyata. Ketika Harvey mendengar itu, dia tercengang. Memang benar, ada cahaya terang di mata Nicole tidak peduli kapan dia menatap mata seseorang. Itu adalah cahaya jiwanya, sikapnya terhadap kehidupan. Harvey memandang Edwin,
dan Edwin juga memandangnya. Tampaknya dengan beberapa renungan di matanya. Harvey, sepertinya aku mengerti kenapa Nicole tidak menyukaimu sekarang. Harvey tidak menanggapi tetapi diam-diam mengenakan mantelnya saat dia bangun untuk keluar. Edwin tidak menghentikannya. Saat dia melihat punggung Harvey, dia berbisik, Harvey, Snow menyebarkan berita tentang kalian berdua menjadi pasangan. Apakah kamu benar-benar tidak akan menghentikannya? Harvey berbalik, wajahnya tersembunyi di balik bayang-bayang, membuat ekspresinya sulit dilihat. Mengapa aku harus menghentikannya? Ketika Edwin mendengar suara Harvey, nadanya masih lembut dan sopan. Tapi dia akan menggunakan namamu untuk menyakiti Nicole, bukan? Dia memandang Harvey, percaya bahwa Harvey bisa membaca yang tersirat. Harvey mengerti ketika dia menoleh, dan nadanya berubah dingin. Jangan ikut campur, Edwin Bradford. Ketika dia mengatakan itu, dia menutup pintu dan pergi. Edwin memandangi pintu yang tertutup itu tanpa berkata-kata. Oh, betapa dia berharap temannya di sana bisa berbuat lebih baik. Apa hebatnya Snow? Dia tidak secantik Nicole, dan dia juga perencana, pikirnya. Harvey tidak bisa berbuat apa-apa selain mengangkat punggungnya dan bersiap untuk berangkat. Nicole tidak tahu bahwa ada seseorang di Royal Creek Institute yang masih bisa melihat wajah asli Snow. Saat ini, dia sedang dalam perjalanan ke kafe. Sepertinya peringatan sebelumnya berhasil karena tidak banyak yang berani melihatnya secara langsung di sepanjang jalan, dan tentu saja bisikannya juga jauh lebih sedikit. Nicole dengan sembarangan memainkan ponselnya, dan meskipun dia terlihat seperti sedang berjalan-jalan, dia dengan cepat mencapai pintu kafe. Jared bersandar malas ke jendela, dan melihat dia datang ke sini sendirian hari ini, suasana hatinya baik. Alisnya yang rendah terangkat sedikit saat dia memberinya senyuman jahat. Dia tampak seperti jejak salju musim semi di gunung yang jauh, dan ketika dia tersenyum, itu sangat indah, semacam keindahan menakjubkan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa gadis di belakang Nicole langsung berteriak. Ah, dia menatapku, dan dia juga tersenyum padaku. Persetan denganmu. Dia tersenyum padaku. Beberapa dari mereka berjalan dengan wajah memerah seolah sedang mabuk. Bahkan ketika di kejauhan Nicole masih bisa mendengar mereka berdiskusi, mengatakan hal-hal seperti jika saja pria itu berasal dari sekolah mereka, maka Harvey akan menjadi sampah. Nicole hampir ingin terkikik, dan setelah itu, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Jared melihatnya mendorong pintu hingga terbuka, dan suasana hatinya tampak lebih baik dari sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kamu tidak bahagia hari ini? Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak, dia meletakkan tasnya dan duduk di seberang Jared. Banyak yang mengenali Nicole dan melihat keduanya duduk bersama, banyak bisikan segera dimulai di sekitar mereka. Banyak gadis melirik Jared dan seorang gadis yang tidak tahan lagi tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Jared, "Hei, tampan, jangan tertipu oleh Nicole, dia bukan orang baik." Bab 117. Dia melihat Jared tampan dan ingin mengobrol dengannya, jadi dia sengaja melompat keluar untuk mencoba mendekatinya di pagi hari. Namun pria ini benar-benar cuek, seolah tak ada seorang pun yang luput dari perhatiannya. Dia ingin mendekatinya beberapa kali tetapi takut dengan sikap dinginnya. Baru setelah Nicole datang ke kafe barulah dia menunjukkan senyuman pertamanya hari itu, dan dia tercengang karenanya. Itu membuatnya jatuh cinta padanya, dan cemburu pada Nicole. Memikirkan pembahasan di forum sekolah tentang Nicole, tanpa ada hal positif, bagaimana gadis itu bisa melihat kalau dirinya sedang ditipu oleh Nicole. Makanya dia berdiri karena rasa keadilan. Dia mengira Jared akan mendengarkannya, atau setidaknya ingin tahu kenapa dia mengatakan itu. Namun, Jared bahkan tidak repot-repot memandangnya saat dia fokus pada Nicole dan berkata dengan jelas, ingin aku mengusirnya. Nicole hanya dikelilingi oleh gosip hari ini, dan kata-kata Jared sangat menyegarkan. Dia melihat dan dia mengangkat alisnya sambil dengan santai berkata, tidak perlu, dia akan pergi sendiri. Tentu saja, bagaimana gadis itu bisa menolak sikap kekanak-kanakan dari Jared ketika emosinya bergejolak? Apa yang dikatakan Webb itu benar, Nicole benar-benar seorang vixen. Nicole bahkan tidak bereaksi, tapi mata Jared langsung berubah dingin. Dia memandang gadis itu, dan berkata dengan dingin, maafkan aku.
Aura Jared bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa, apalagi seorang siswi biasa. Ketika dia melihat ke atas, gadis itu sangat ketakutan hingga dia menangis. Dengan lantang, "Maafkan aku, Nicole." Dan kemudian dia segera berlari keluar dari kafe seolah-olah dia telah menerima penghinaan yang hebat. Jared mengerutkan kening tetapi Nicole mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. "Sudahlah." Gadis yang baik tidak tahan dipaksa meminta maaf kepada seorang gadis oleh pria yang disukainya. Jared menatap wajah tanpa ekspresi saat lapisan es perlahan terbentuk di matanya. Seperti apa kualitas umum siswa di Royal Creek Institute? Nicole memandangnya dengan aneh. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Jared bertanya apakah dia dibully atau tidak, jadi ketika dia mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, "Tidak, hanya saja beberapa orang memiliki pendidikan yang buruk sejak awal dan tidak ada hubungannya dengan Royal Creek Lembaga." Saat itulah mata Jared melembut. Dia memandang Nicole, yang sedang melihat ke langit di luar, dan ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Dia belum menarik tangannya dari tangan Jared, dan ketika Jared berbalik, dia sedikit terkejut. Tidak ada aksesoris di tangan kirinya yang putih, tapi ada tato karakter Esperian hitam berukuran sedang di jari telunjuknya, memancarkan keindahan yang aneh. Nicole sepertinya memperhatikan tatapannya dan menarik tangannya kembali. Saat itulah Jared membuang muka saat dia berbalik ke arahnya dan tersenyum. "Tato itu cocok untukmu." Nicole melambaikan tangannya. "Itu adalah sesuatu yang aku dapatkan ketika aku masih seorang gadis yang naif, dan aku terlalu malas untuk membuangnya sekarang. Jadi, saya simpan saja di sana." Bibir Jared bergerak sedikit tapi tidak bertanya lagi karena dia ingin menikmati waktu bersamanya. "Mau memesan sesuatu?" Mendengar itu, Nicole menoleh padanya, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, "Aku ingin minum mocha hari ini." Jared segera bangkit dan menatapnya begitu mendengar itu. Seleranya selama ini lebih ke arah manis dan pahit, namun kali ini ia malah memesan mocha. Namun, dia tidak meminta terlalu banyak dan hanya mengangguk sambil meminta pelayan untuk menyajikannya. Segera, kopi disajikan. Dia meletakkan kopi di depan Nicole dan berpura-pura bertanya, "Nicole, kenapa ada kapalan di tangan kirimu?" Kebanyakan orang tidak kidal, tetapi tangan kanan Nicole sangat halus, hampir sangat halus, tetapi ketika dia membalikkan tangan kirinya, ada beberapa kapalan yang hampir tidak terlihat di sana. Dan lokasinya sangat istimewa, sisi luar Purlikue. Tatapan Jared perlahan semakin dalam. Posisi ini, hanya bisa berarti, itulah bekas luka yang tertinggal setelah latihan menembakku. Kapalan akibat senjata api. Suara dalam hatinya dan suara Nicole mengatakan hal yang sama di saat yang bersamaan. Jared lalu mendongak, tatapannya ke arah Nicole cukup dalam. Dia tidak mengira tunangannya di sini tahu cara menembak. Nicole memegang cangkir kopinya dan menyesapnya sedikit, dan terlihat sangat tenang, seolah apa yang baru saja dia katakan bukanlah masalah besar. Mungkinkah itu hanya latihan sasaran sederhana di lapangan tembak? Itukah sebabnya dia begitu terampil? Itu membuatnya sangat penasaran. Saat dia melihat Jared mengukurnya, dia merasakan sedikit kekhawatiran di dalam dirinya. "Orang ini, dia tidak mencurigaiku, kan?" Dia bertanya-tanya, melirik arlojinya, dan melihat waktu. Sudah hampir waktunya bagi Austin dan yang lainnya datang untuk melakukan revisi. Dia harus bertindak. Dan berbicara tentang setan, saat Nicole sedang memikirkan Austin, sebuah suara ceria terdengar dari pintu kafe. "Bos." Tatapan Nicole datar ketika dia mengambil tasnya dan bersiap untuk naik ke atas. Sebelum pergi, dia berkata kepada Jared, "Beri mereka masing-masing satu Americano. Belajar itu sulit, jadi mereka bisa menggunakan fasilitas itu. Taruh saja di tagihanku seperti biasa." Dan entah kenapa, kopi tidak disajikan terakhir kali, jadi Nicole sengaja mengingatkannya, "Jangan lupa kali ini." Jared menatap siluetnya, kecemburuan yang membara di matanya nyaris tidak bisa disembunyikan. Dia tidak menjawab, melainkan berjalan perlahan ke konter dan berkata, 6 orang Amerika. Bab 118. Oh, meski dia melihat bosnya agak enggan, barista tetap mulai membuat kopi. Dia lalu bertanya, "Berapa biaya yang harus kami bayar?"
Beberapa dari cangkir ini ditujukan untuk orang yang bersama Nicole. Karena bosnya tidak menyukai mereka, mungkin lebih baik jika mereka meminta bayaran yang besar. Namun, Jared hanya berkata dengan jelas, tidak perlu. Barista memandang Jared dengan heran. Meski tangannya tak berhenti bergerak, ia sungguh merasa kasihan pada bosnya. Biji kopi yang digunakan kafenya sangat mahal dan diimpor melalui jalur udara sehingga harganya pun semakin mahal. Biasanya mereka hanya bisa bertahan atau bahkan mengalami kerugian. Memberi Nona Nicole 1 atau 2 cangkir sesekali tidak apa-apa, tapi apa hak mereka untuk menikmati kopi yang begitu enak? Dia berpikir. Tapi dia hanya bisa mengikuti perintah atasannya, jadi dia bekerja saja. Austin, Nicole, dan teman-temannya sudah berada di lantai 2, dan dia hanya memilih ruangan untuk duduk dan meminta mereka mengeluarkan semua barang yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dia segera memeriksa pekerjaan rumahnya dan menyadari hampir tidak ada kesalahan sebelumnya dan sedikit kepuasan muncul di matanya. Mereka tampak sangat memahami dan mencerna apa yang diajarkannya. Mereka bisa diajar. Nicole kemudian dengan cepat membahas bagian-bagian yang masih banyak kesalahannya. Beliau sangat percaya diri dengan penyampaiannya, dan materi berjalan dengan baik sehingga membuat rombongan pun asyik mendengarkannya. Revisinya berlangsung hingga pukul 9, dan setelah selesai, masih sedikit orang yang berminat. Mereka tidak pernah merasa bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan sebelumnya. Kelompok itu bercanda dan tertawa saat mereka mengantar Nicole keluar ruangan. Sekarang mereka semua memanggil Nicole, "Bos," tanpa ragu-ragu. "Bos, Anda hebat. Saya suka mendengarkan ceramah Anda. Tidak hanya menarik bagi saya, tetapi saya juga dapat memahami apa yang sedang terjadi." "Ya, tapi kenapa forum sekolah mengklaim kamu kesulitan belajar?" Nicole tidak menjawab, tapi Austin memutar matanya sambil meludah. "Itu karena mereka buta seperti kelelawar." Nicole menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan Sammy segera mengerti ketika dia tertawa terbahak-bahak. "Austin, aku tidak pernah mengira kamu akan tahu cara menggunakan ekspresi." Austin sangat senang. "Itu karena aku murid kesayangan bos, tentu saja aku belajar lebih banyak." Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Nicole juga memiliki senyum tipis di wajahnya, dan ketika kelompok itu hendak turun, pintu kamar pribadi ada di sampingnya. Pintu terbuka ketika Snow dan Harvey keluar bersama sekelompok orang. Mereka berdua berdiri di depan mengobrol tentang sesuatu. Dan Harvey yang sedang berbicara saat itu melihat Nicole berjalan ke arahnya dan langsung terpana. Gadis itu cantik dan tinggi, kakinya yang panjang ramping, dan saat ini sudut bibirnya sedikit terangkat karena fitur halusnya tampak semakin memikat di bawah ruangan yang sedikit redup. Nicole belum pernah tersenyum seperti itu saat dia menghadapinya. Alami namun indah, seperti teratai salju yang menunggu untuk mekar. Dia begitu sempurna sehingga menggoda. Tatapan Harvey menarik perhatian Snow dan ketika dia berbalik, dia melihat Nicole dengan sekelompok hooligan, tatapan tajam muncul di matanya yang lembut. Nicole Wallace ini, kenapa dia terus-menerus merasakan sakit di bagian belakang? Ketika dia melihat tatapan Harvey tertuju pada Nicole, dia mengertakkan gigi saat dia berjalan mendekat dan menyapa Nicole. "Nicole, kamu di sini juga." Saat Nicole melihat mereka, senyumannya langsung menghilang. Harvey menatap matanya yang cerah, tapi apa yang dilihatnya hanyalah kilatan dingin. Dia tidak menjawab Snow, melainkan hanya berjalan melewatinya. Wajah Harvey sedikit berkedut, dan melihat Nicole pergi begitu saja, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Nicole dengan sigap menghindari lengannya, lalu menatap Harvey. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Austin dan yang lainnya sudah mengenali Harvey dan Snow dan mengetahui bahwa mereka berdua tidak bersahabat dengan Nicole, mereka segera berdiri di hadapannya. "Menurut kalian, apa yang sedang kalian lakukan?" Harvey memperhatikan Nicole mengelak dan menghentikan gerakan tangannya sebelum menarik tangannya kembali secara alami. Dia melihat di Austin yang berdiri di hadapannya sambil mengerutkan kening dan bertanya, "Tidak ada. Ini sudah malam, Austin, apa yang kalian lakukan di sini?" Baik Harvey maupun Austin adalah keturunan kaya, jadi mereka tentu saja mengenal satu sama lain. Namun,
Status Harvey tidak memungkinkannya bergaul dengan pengganggu di sekolah, sehingga ia sangat jarang berbicara dengan Austin. Austin memandangi sikapnya yang sok dan mencibir. Apa hubungannya dengan apa yang kami lakukan di sini denganmu, Tuan Harvey? Saat Harvey hendak mengatakan sesuatu, Nicole sudah berbicara. Austin, ayo pergi. Austin mengakuinya dan segera menuju ke bawah, namun seorang gadis di belakang Harvey dan Snow mencibir. Ini sudah larut malam, dan Nicole, kamu seorang gadis dengan begitu banyak pria di dalam kamar pribadi. Siapa yang tahu hal-hal seperti apa yang sedang Anda lakukan? Dan sekarang kamu pergi saat Harvey menanyakan sesuatu padamu. Mengapa? Merasa bersalah ya? Harvey juga memandang Nicole. Kamar pribadi mereka berada di dekat tangga, dan saat ini kelompoknya sedang berdiri di sana dan tidak berniat untuk memberi jalan. Ketika Snow mendengar apa yang dikatakan gadis itu, dia menatap Nicole dengan sedikit terkejut dan tidak percaya, tapi segera dia menjadi tenang. Ivana, jangan bicara omong kosong, Nicole bukan gadis seperti itu. Ivana melanjutkan dengan sinis lainnya, Snow, jangan konyol. Apakah kamu masih melindunginya? Entah berapa banyak pria yang telah berhubungan dengan Nicole, dan sekarang dia adalah orang ketiga antara Anda dan Harvey. Saya tidak akan terkejut jika dia melakukan sesuatu sekarang. Ketika Austin mendengar hal itu, bagaimana dia bisa bertahan menghadapi situasi tersebut sambil membentak Ivana, Ivana Wians, jangan melewati batas. Jangan membuatku melanggar aturanku untuk tidak memukul wanita. Bab 119. Melihat Austin hanya tahu cara menyelesaikan masalah dengan kekerasan, Ivana mau tidak mau menggerakkan bibirnya, kebijakan bodoh. Kebijakan kasar. Anda seperti orang barbar zaman batu. Kamu hanya tahu cara menguntit wanita. Saat itu, Austin mengejar cintanya dan melakukan segalanya untuk membuatnya terkesan. Dapat dikatakan bahwa dia dengan tulus memberikan hatinya kepadanya, tetapi dia tanpa henti mengejek kecerdasannya, mengatakan bahwa dia hanya pandai mengayunkan tinjunya dan tidak seperti Harvey. Austin sangat patah hati sehingga dia bersumpah untuk menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada Ivana. Sekarang ketika dia mendengar Austin memarahinya dengan sangat kasar, dia teringat masa lalunya yang menyedihkan dan seluruh kepribadiannya menjadi tercengang. Melihat Austin, seorang pria kekar, hampir menangis karena gadis ini, Nicole mengerutkan kening sambil berkata dengan dingin, maafkan aku. Ivana memandangnya dengan jijik ketika dia berdiri di belakang Snow dan Harvey, merasa seperti dia adalah perwujudan keadilan itu sendiri. Siapa kamu sampai memintaku untuk meminta maaf? Ketika Harvey mendengar perkataan Ivana, matanya sedikit meredup, tapi dia tidak mengatakan apapun. Mata Nicole berangsur-angsur menjadi dingin. Dia bahkan tidak berani menatap Ivana saat dia dengan dingin berkata kepada Harvey, apa maksudmu? Bahkan ketika orang lain tidak mengetahuinya, dia langsung mengetahuinya. Seluruh topik ini dipicu oleh Harvey, dan Ivana mengikuti arus saja. Sederhananya, dia diciptakan untuk itu. Menjadi penembak Harvey. Harvey menatap bayangannya di mata indahnya, dan dia sedikit asyik merasakan perhatiannya terfokus padanya. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, saya tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu lakukan. Jadi, hanya karena dia ingin tahu apa yang dia lakukan, dia berani memancing dan memancing orang-orang di sekitarnya untuk menghinanya tanpa merasa bersalah. Harvey mengerti maksudnya, dan senyuman di wajahnya membeku. Dia tidak punya cara lain. Nicole membencinya, dan dia tidak akan menjawabnya jika dia bertanya langsung. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Harvey mengepalkan tangannya dan merasa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya bisa merasa damai jika dia telah menggunakan semua yang dia bisa, dan menguasai semua yang ada di tangannya. Nicole bisa melihatnya dan tidak lagi bertukar kata dengannya. Dia bahkan berjalan melewatinya menuju Ivana, tatapannya begitu dingin, tanpa emosi apapun. Minta maaf pada Austin, sekarang. Ivana menyusut di bawah tatapannya, keberanian sebelumnya tidak ditemukan. Dia memandang Harvey untuk meminta bantuan, tetapi kemudian menemukan Harvey menyeringai ketika dia menatap Nicole dengan auranya terlepas, cahaya di matanya sama sekali tidak terlihat. Ivana merasa Harvey berbeda dari biasanya saat ini.
Dia lebih seperti macan tutul yang posesif. Bertemu dengan korban kesayangannya, dan sorot matanya sungguh menyeramkan. Ivana kemudian melihat ke arah Snow dan menyadari bahwa dia sedang melihat ke arah Harvey. Setelah merasakan permohonan bantuannya, dia menoleh ke arah Nicole, semburat keganasan muncul di matanya. Ivana ditarik kembali, apakah orang ini masih Snow yang lembut dan tidak berbahaya? Tapi untungnya, Snow pada akhirnya berbicara, Nicole, kita semua adalah teman sekelas, kamu tidak perlu terlalu berperang. Nicole bahkan tidak memandangnya karena matanya sedingin es. Oh, jadi ketika kamu menghina Austin dan memfitnahku, pikiran untuk tidak terlalu berperang luput dari perhatianmu. Snow tidak menyangka Nicole tidak akan memberikan wajahnya apapun. Ivana datang ke sini bersamanya dan Harvey dan dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia tidak tahu apakah yang terakhir ini tidak punya kebijaksanaan atau sekadar bodoh. Saat dia melihat ke arah Harvey yang masih menatap Nicole tanpa berkedip, mata Snow meredup. Nicole, cukup sudah, biarkan saja. Lagi pula, sikap bermasalah Andalah yang menyebabkan Anda diejek. Jika Anda tidak punya masalah, mengapa ada orang yang membicarakan hal buruk tentang Anda? Saat itulah Nicole berbalik dan menatapnya sambil setengah tersenyum. Oh, dan kamu tidak tahu apakah aku punya masalah atau tidak. Orang lain mungkin tidak mengetahui hubungannya dengan Samuel atau Spencer, tapi Snow. Dia selalu menyebarkan rumor di sekolah, dan bahkan menghasut orang banyak. Ketika masalah terjadi, dia tidak akan pernah membantunya. Untuk menjelaskannya, tapi dia malah mencoba mengipasi api dan mendiskreditkannya, dan sekarang Snow benar-benar tega mencoba memarahinya. Ketika Harvey mendengar kata-kata Nicole, tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Dia ingat Snow menunjukkan postingannya tentang Nicole di forum sekolah bahkan sebelum dia kembali ke sekolah. Salah satu fotonya adalah dirinya bersama sekelompok pria, terlihat sangat mesra satu sama lain. Memikirkan gambar itu, matanya menjadi redup. Namun sepertinya ada sesuatu di balik semua ini. Ketika Nicole mengajukan pertanyaan kepada Snow, dia tiba-tiba merasa sangat bersalah. Dia tidak lagi berminat untuk peduli pada Ivana. Dan sekarang Harvey sangat berbeda dengan Nicole. Jika dia menyadari Nicole tidak punya masalah sikap, bukankah dia akan semakin tertarik padanya? Dia berpikir. Ketika pikiran itu terlintas di benak Snow, dia menjadi sangat bingung dan takut. Dia kemudian menoleh ke arah Ivana dan berkata, Ivana, minta maaf saja pada Austin. Bukannya dia telah melakukan apapun. Ketika dia mendengar Snow memintanya untuk meminta maaf, Ivana langsung menolak sambil menatap Nicole. Bagian mana yang kubilang salah? Siapa yang tahu apa yang sedang kamu lakukan dengan sekelompok pria? Mengapa saya harus meminta maaf kepada Anda, anjing kampung? Mendengar Ivana masih memfitnah dirinya dan Nicole, Austin sangat marah hingga dadanya naik turun. Ivana Wians, ketahuilah batasanmu. Bos hanya mengajari kami karena kami miskin. Hasil, bagaimana pikiranmu bisa begitu kotor? Ketika Harvey mendengar itu dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Karena dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia tidak berniat untuk terus mendesak Nicole. Jadi, dia tersenyum dan bersiap untuk mengatakan sesuatu. Pada saat itu, suara malas terdengar dari tangga. Nicole, ini waktunya tutup. Aku akan mengirimmu kembali. Mendengar itu, rasa dingin di matanya sedikit mereda, namun sebelum dia sempat berbicara, salah satu bawahan di belakangnya berteriak, Kak, bos sedang diganggu. Bab 120. Bawahannya selalu melihat Nicole dan Jared bersama setiap kali dia datang ke sini, dan keduanya adalah pasangan yang cocok, jadi wajar jika dia mengira mereka adalah pasangan. Itu membuatnya memanggil Jared ketika dia melihatnya. Tanpa sadar, setelah menelepon Jared, dia melihat semua orang di sekitarnya memasang ekspresi terkejut. Bahkan mata Nicole yang tanpa emosi menoleh ke arahnya. Kesalahan apa yang aku lakukan? Bawahan Austin menggaruk kepalanya dan sedikit bingung. Jared terdiam. Mengikuti suara langkah kakinya, dia menaiki tangga. Saat ini, Austin memandang Nicole dengan tatapan bingung. Bos, apakah kamu sudah punya pacar? Setelah melirik wajah Nicole, dia menamparkan bawahannya dan berkata,
kamu dan omong kosongmu. Saat ini, Jared sudah naik ke atas dan ketika dia melihat Harvey, Snow, dan yang lainnya, dia berbicara dengan lembut, mengapa ada begitu banyak orang di sini. Melihat Jared benar-benar naik ke atas, Nicole memutar matanya ke arahnya dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya sendiri. Jared memandangnya dan tersenyum tipis. Setiap gadis yang hadir tercengang, dan hanya ada satu kata di benak mereka. Luar biasa. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Jared, dan tidak ada yang memperhatikan ekspresi Harvey. Sejak Harvey memastikan siapa yang naik ke atas, senyum di wajahnya perlahan memudar. Pengendalian emosinya tampak kacau ketika matanya yang menatap Nicole berubah menjadi hitam pekat, seolah-olah itu adalah gurun tandus di mana segala sesuatu telah layu. Nicole tidak sedang memandangnya, dan tentu saja tidak mengetahui ekspresinya saat ini. Namun, Jared memperhatikan dan memikirkan apa yang dikatakan bawahan Austin. Dia menatap Harvey dengan tatapan tanpa ekspresi sambil bertanya, apakah kamu menindasnya? Ivana kini telah mengidentifikasi bahwa orang tersebut adalah bos kafe tersebut. Berpikir bahwa dia hanyalah bos kafe, betapapun tampannya dia tidak punya hak untuk berbicara seperti itu kepada Harvey, jadi dia langsung membentaknya. Harvey tidak mengatakan apa-apa. Kami kebetulan melihat Nicole bersama sekelompok pria pada larut malam dan mengira dia bersikap tidak pantas. Menghadapi penampilan dan aura Jared, mau tak mau dia menjadi lebih elegan dan tersirat dalam pilihan kata-katanya. Jared mengangkat sudut bibirnya saat dia berjalan menuju Nicole tanpa melihat ke arah Ivana. Dia kemudian setengah tersenyum pada Harvey. Benarkah? Tapi saya telah memperhatikan Nicole dan dapat meyakinkan Anda bahwa dia sedang mengajar beberapa orang di sini. Namun, untuk ini, Tuan Ellison, jika dia pergi keluar larut malam dengan begitu banyak gadis, bukankah itu jauh lebih mencurigakan? Ketika Austin dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung berbalik. Benar saja, selain Harvey, seluruh rombongan adalah perempuan. Nicole memperhatikan jeda ketika Jared menyebut nama Harvey dan mau tidak mau meliriknya. Apakah orang ini tidak ingat siapa nama Harvey? Dia bertanya. Ketika Jared melihatnya menatapnya, dia mengedip padanya. Ivana langsung menyela, jangan menuduh kami tanpa bukti. Harvey membawa kami ke sini karena ada diskusi tim fisika sekolah. Ini disetujui oleh sekolah. Namun Jared hanya berkata dengan lugas, kamu bilang aku tidak punya bukti, dan jika aku masih bersikeras mengatakan bahwa kamu melakukan hal-hal yang tidak bermoral, dan membuat masalah besar di internet, apa yang bisa kamu lakukan? Saat dia mengatakan itu, pandangannya tertuju pada Snow, dan Snow langsung bergidik melihatnya. Orang lain mungkin tidak tahu siapa dia, tapi dia sangat mengenalnya. Jared adalah pewaris grup Johnston, dan dia juga tunangan Nicole. Meskipun dia tahu siapa dirinya, dia tidak pernah mengira auranya akan begitu menakutkan, tatapannya saja bisa membunuh. Dia segera menenangkan diri dan ingin menjelaskan berbagai hal untuk meringankan situasi. Tetapi saat ini Harvey mengulurkan tangannya untuk menghentikannya.